La volonté générale. La volonté générale, kehendak umum. Nah, kehendak umum itu menunjukkan bahwa antar individu dalam sebuah masyarakat atau negara Halo, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menyampaikan segmen yang sudah lama saya tinggalkan, yaitu tentang The Great Thinker Corners, atau tentang pemikir-pemikir besar. Di beberapa video sebelumnya, saya telah membuat video atau pembahasan tentang Thomas Hobbes, kemudian juga John Locke. Nah, pada video kali ini saya akan mengetengahkan tokoh lain yang juga dari Eropa, pemikir politik besar, dan hidup berkembang atau tumbuh besar di Prancis. Itu kita sering mendengarnya Zézé Rousseau. Nah, Zézé Rousseau ini nama lengkapnya adalah Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Dari namanya kita pasti tahu bahwa ini orang Prancis. Zézé Rousseau sendiri memang lahirnya di Jenewa, di Jenewa, Swiss tahun 1712. Tapi dia banyak berkiprah atau tumbuh besar, terutama berkaitan dengan pemikiran-pemikirannya di Prancis. Bahkan Jean-Jacques Rousseau ini merupakan salah seorang tokoh di balik revolusi Prancis, La Révolution du Français, tahun 1789. Atau dalam bahasa Prancisnya 1789. 1789 tahun 1789 atau abad 18. Nah, Zézé Rousseau ini atau Jean-Jacques Rousseau, tadi saya katakan dari segi namanya itu udah jelas orang Prancis. Gampang untuk membedakan antara orang Prancis, Inggris atau Amerika. Kalau Jean itu pasti orang Prancis atau dari yang berbahasa Prancis. Kanada kan ada Quebec ya. Nah, kalau John, nah itu Inggris, Amerika, John. Nah, jadi kalau di Prancis Jean. Lalu Jacques, ya tulisannya Jacques, itu Jacques ya. Nah, kalau Inggris atau Amerika Jack. Nah, jadi kalau nama Jean atau ada Jacques itu bisa dipastikan dari Prancis atau ada kaitannya dengan Prancis. Nah, tentu saya tidak akan menjelaskan tentang keseluruhan pemikiran Zézé Rousseau ya, yang cukup banyak ya, tapi berkaitan dengan pemikiran politiknya. Sebagaimana dulu waktu saya menjelaskan Thomas Hobbes dan John Locke, juga fokus ke pemikiran politiknya. Nah, satu pemikiran Zézé Rousseau yang berkaitan dengan politik sebelum nanti yang utama adalah tentang keadaan alamiah manusia, state of nature. Nah, bagaimana kondisi alamiah manusia? Kalau Thomas Hobbes yang terkenal dengan Leviathannya kan bahwa manusia pada dasarnya punya sifat buruk. Kalau John Locke sebaliknya, baik. Manusia pada dasarnya baik. Nah, bagaimana Zézé Rousseau? Zézé Rousseau mengatakan pada dasarnya manusia baik. Tapi kemudian lingkungan masyarakat atau society lah yang membuat manusia buruk atau jahat. Karena itu, terkait ini Zézé Rousseau membuat dua istilah, nature and society. Nature artinya keadaan alamiah, manusia itu baik. Tapi society, masyarakat itulah yang membuat manusia cenderung berbuat buruk atau jahat.
Maka ada istilah yang terkenal dari Z.Z. Rousseau bahwa manusia terlahir bebas dan di mana-mana ia mengenakan rantai. Nah, jadi dia sebenarnya manusia itu bebas ya, tapi karena ada lingkungan sosial masyarakat yang membatasinya, jadi seolah-olah manusia itu terbelenggu, dirantai gitu ya. Nah, karena Z.Z. Rousseau melihat itu ya, melihat bahwa society atau masyarakatlah yang kemudian membuat seseorang atau seorang individu itu cenderung berbuat jahat. Karena itu kemudian Z.Z. Rousseau menulis buku yang sangat terkenal, yaitu kontrak social contract, yaitu tahun 1762. Inilah karya utama dari Z.Z. Rousseau yang berkaitan dengan politik, bahwa karena manusia, ya, masyarakat itu cenderung membuat individu berbuat buruk, jahat. Karena itu kemudian Z.Z. Rousseau memunculkan istilah la volonté générale, kehendak umum. Nah, kehendak umum itu menunjukkan bahwa antar individu dalam sebuah masyarakat atau negara itu harus menggabungkan diri, punya kekuatan gitu ya, untuk sama-sama menciptakan kebebasan, untuk sama-sama mengatur kehidupan masyarakatnya itu. Nah, kekuatan yang tergabung di antara individu, di antara masyarakat itulah yang kemudian menjadi kontrak sosial. Jadi kontrak sosialnya bukan individu dengan negara, tapi antar individu. Jadi antar individu itu melakukan kontrak sosial, melakukan kesepakatan. Nah, itulah la volonté générale, kehendak umum. Dan itulah sebenarnya demokrasi. Maka memang Z.Z. Rousseau ini dikenal sebagai salah seorang peletak demokrasi modern ya. Ya, karena dia memang hidup sudah masuk ke abad modern ya, abad 18. Setidaknya pancang-pancang modernisme di Eropa. Ya. Kan dalam demokrasi itu kan setiap individu melakukan semacam kalau sekarang istilahnya kan konsensus antar individu satu dengan yang lain. Nah, itulah kontrak sosial menurut Rousseau. Jadi setiap individu itu melakukan seolah-olah perjanjian ya untuk mengatur masyarakat, dan itulah negara. Maka negara sebenarnya adalah perwujudan dari la volonté générale itu. Jadi negara itu perwujudan dari kehendak umum, kehendak rakyat ya, makanya negara itu adalah ya kedaulatan rakyat, kehendak rakyat, dan itulah yang kita kenal dalam demokrasi gitu ya. Jadi pemikiran Z.Z. Rousseau inilah yang sebenarnya menjadi peletak atau cikal bakal demokrasi modern di Eropa ya. Dan inilah yang nanti membedakan teori kontrak sosial antara Z.Z. Rousseau, John Locke, dan Thomas Hobbes. Nah, mungkin nanti untuk perbedaan secara detailnya saya akan membuat di video yang lain. Nah, tentu saja sebagai seorang pemikir politik dalam konteks ini, pemikiran Z.Z. Rousseau juga tidak terlepas dari kritik. Ya, tentu setiap pemikir selalu ada peluang untuk kritik. Ya, nah, tapi mungkin juga ini akan disampaikan dalam konteks yang lain karena mungkin akan terlalu panjang kalau sekarang ya. Ya, untuk sementara fokusnya adalah pada pemikiran politik Z.Z. Rousseau terkait dengan nature tadi itu, state of nature, keadaan alamiah manusia, kemudian kontrak sosial. Ya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Z.Z. Rousseau, yang mudah-mudahan ada manfaatnya.
Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.